nemuin seblak prasmanan, ambil-ambil sendiri. Terus ini kuahnya, waduh serem, merah banget. Mimin agak kaget, ini baksonya juga moncrot loh guys. Buat dapetin seblak itu kalian mesti jalan menuju gang itu guys. Yuk, tinggal jalan lurus aja sampai ketemu warung yang warnanya ungu guys, seblak prasmanan Almira. Tuh guys, full ciwi-ciwi. Jujur ini topping seblak termeriah yang pernah Mimin tahu. Udah kayak di Garut, padahal ini di Malang. Dan ternyata tetehnya yang punya ini orang asli Garut loh guys. Pas dimasak aja wangi pedesnya langsung nusuk hidung. Dan ini Mimin pesennya kuahnya merah kuentel guys. Kuahnya yang merah ini bener-bener 100% real cabai rawit. Gila ini bundir namanya, pedes banget woy. Tapi jujur cuman seblak di sini yang bener-bener otentik asli Garut. Aduh parah sih ini, kayak kebakar guys seisi mulut Mimin. Ya ampun. Mungkin biar seger kali ya dikasih es teh manis sama Mimin cowok. Tapi guys, es teh manis ini tuh gulanya ternyata banyak. Bisa 3-4 sendok per gelas. Mending ganti Nutrisari aja. Untung banget ternyata tetehnya juga jual Nutrisari. Bayangin deh, es teh kan gulanya 3-4 sendok per gelas. Nah, batasan gula harian kita tuh maksimal 4 sendok makan per hari. Tapi kalau Nutrisari ini cuman 9 gram loh guys, nggak sampai 1 sendok. Ternyata emang lebih baik minum Nutrisari ya. Selain seger dan kandungan gulanya lebih dikit dibanding es teh manis, ternyata satu saset Nutrisari ini memenuhi 100% kebutuhan vitamin C harian dan tinggi vitamin D loh. Mulai sekarang kalau mau yang seger, pilih gulanya yang lebih dikit ya guys, kayak Nutrisari ini. Liburan di Bali kali ini Mimin mau yang sehat-sehat. Kalau hidup sehatnya di Bali mah enak. Di sini ada Nui Healthy Food. Healthy Food di sini tuh no pork no lard ya, dan udah tertera juga kalori dan gizinya. Katanya wujud dari self-love itu harus berubah dari yang kayak gini jadi kayak gini. Makanya sebisa mungkin Mimin tuh makan makanan real food. Dan enaknya di Nui Healthy Food ini bahan-bahannya dari petani lokal plus pembuatannya tanpa bahan pengawet ataupun bahan buatan. Yang kaum vegan dan vegetarian di sini juga ada menu-menu khusus buat kalian. Semuanya lengkap pokoknya. Buat yang lagi diet juga ada menu-menu yang gluten free. Sesuai slogan mereka ya, your partner in healthy living. Nah ini Mimin cobain BLT Truffle. Proteinnya lebih banyak ya karena pakai honey soy chicken. Terus makannya tuh bareng salad sayur, sweet corn, tomato, edamame, croutons, crispy shallot, spring onion, dan bacon. Aroma truffle-nya tuh bikin makan makin enak. Karena Mimin pecinta nasi, biasanya Mimin pesen Hawaiian salmon. Karena di menu ini tuh mereka pakai mixed grain rice. Ikan salmonnya juga di-sear jadi lebih sehat. Dipaduin juga sama cucumber, pico de gallo. Terus ada cuka wakame juga, unik banget deh. Kata siapa hidup sehat harus nyiksa. Buktinya kalian bisa makan enak kok di Nui Healthy Food. Bahkan perpaduan jus sayur dan buah di sini tuh dibikin enak banget. Self love itu perlu ya guys ya. Makanya harus makan makanan sehat di Nui Healthy Food. Ini apa guys? Oh jadi ini orang Turki yang lagi viral di Cibadak itu. Namanya Ottoman Kebab. Pasti gampang nemunya kok, soalnya tiap hari rame banget yang beli. Dengan keterbatasan bahasa tapi dia tetap semangat jualin kebabnya. Mana dia pede banget lagi sama kebab bikinannya. Cara bikinnya juga beda dari kebab lokal yang pernah kita temui. Dan dagingnya bisa pilih sapi, ayam, atau domba. Dikasih saus khas racikan orang Turki dan keju. Isiannya tuh bener-bener melimpah dan sampai gulungannya setebel itu guys. Jangan perbesar apanya. Aduh, gak ngerti banget dia ngomong apa. Dan katanya rata-rata kebab orang Turki itu emang segede ini guys. Dan pas Mimin cobain emang enak banget. Daging dombanya juicy dan rempahnya tuh kuat. Terus karena tadi tortillanya ditempelin ke dagingnya, kebabnya jadi lebih beraroma. Wah, gak rugi deh, chefnya jauh-jauh dari Turki ke Bandung bikin kebab seenak ini. Kalian kalau ke Cibadak wajib kesini ya. Unboxing hampers lebaran dari keluarga besar Mimin cowok yang Islam. Mereka belinya di Petit Made yang viral itu loh. Yuk kita lihat isinya ada apa aja. Wah, ternyata isinya tuh ada lapis legit, kue nastar, sajadah, tasbih, dan kerudung. Mimin mau pakai kerudungnya ah. Masya Allah, tabarakallah. Mimin cocok gak guys? Wah, tasbih dan sajadahnya ini juga bagus banget. Jajanan wajib pas lebaran nih, nastar. Kita cobain ya. Wah, ini tuh milky banget dan selainnya pakai nanas asli. Nah, ini spesialisnya mereka guys, lapis legit. Yang ini varian keju. Gila, layeringnya sempurna banget ya. Dan ini harum wismanya semerbak guys. Terus begitu digigit, teksturnya empuk dan moist. Kotak kedua ini isinya lapis legit yang mix. Tuh, ada yang prunes dan kurma. Tuh, kalian bisa lihat toppingnya generous banget ya, bahkan sampai dalam-dalam loh. Tipikal lapis legit Petit Made ini tuh yang otentik jadul gitu ya, jadi agak oily. Tapi justru malah kayak gitu yang bener. Bener-bener legit, wangi. Ini varian yang cocok buat lebaran nanti guys, varian kurma. Wah, udah namanya lapis legit, makin legit lagi dengan potongan buah kurma asli yang tersebar dari atas sampai ke dalam-dalam.
Sama sekali nggak oversweet ya, malah aromatik. Ini nggak cuma viral-viralan aja sih, tapi produknya juga ciamik banget. Kalian yang mau ngasih hampers lebaran ke orang-orang tersayang, Petite Maid ini worth it banget sih. Cuma demi cireng doang, Mimin rela antri berjam-jam. Mimin juga heran kenapa orang sebanyak ini bisa sefanatik itu ya sama cireng racing EBN ini. Pas lihat antreannya Mimin kena mental guys. Jadi ini tuh cireng isi guys. Lihat deh cirengnya dijajar-jajarin banyak banget di dalam mobil mereka. Kayaknya namanya racing tuh soalnya kita harus berlomba-lomba berebut cirengnya deh. Soalnya antreannya nggak ngotak. Varian isiannya banyak dan harganya dipukul rata cuma 5.000 aja semuanya. Gokil kan? Tuh lihat deh cirengnya gendut-gendut kan dan bentuknya mirip kue pastel. Setelah perjuangan antri dapat juga cirengnya. Tadi Mimin ambil redem aja soalnya rebutan. Tekstur cirengnya renyah di luar dan chewy di dalam. Tuh ternyata isiannya ayam. Buat harga 5.000 per biji, ini sih isiannya melimpah banget guys. Nah yang ini ternyata ayam bumbu pedas. Asli sih nggak nyangka sepele cuma cireng doang tapi bisa seenak ini. Tuh yang isian keju tebel banget kejunya. Tapi yang paling epic sih isian jando ya. Jandonya ceplus-ceplus, gurih, pedas. Pantesan tadi rebutan. Gak sia-sia jadinya antre lama. Kalian harus cobain. Semisal nggak nekat nyetir Malang Bandung, kita berdua tuh nggak bakalan tahu Kalau di dalam rumah Belanda tua ini, ada toko cake jadul yang vintage dan quiet banget. ini tuh living legend ya guys, tempat para om dan tante nostalgiaan. Namanya tuh Bek Mono. Aura toko cake di sini tuh jadul ya. Tiap hari nggak pernah sepi dan mereka tuh juga beli cake ini buat oleh-oleh. Varian cake di sini tuh macem-macem ya guys. Meskipun toko kuenya jadul, tapi aneka cake yang dijual tuh atraktif banget. Dan kalau kita makannya dine in bisa pesen per slice loh. Gila sih, tekstur cake di sini tuh soft banget. Krimnya juga nggak oversweet. Terus presentasinya tuh bagus banget, mulai dari sendok, piring, sampai slice-nya tuh serba estetik. Dan yang terpenting sih rasanya ya guys. Sampai gak paham ada cake seenak ini. Ini tuh bener-bener hal ter-underrated yang pernah kita temuin di tahun 2025 guys. Kenapa sih nggak dari dulu aja ke sini? Perjalanan 12 jam dari Malang ke Bandung tuh terbayar lunas. Kalian yang dari luar kota kayaknya harus banget deh makan dan beli oleh-oleh cake di sini. Atau mungkin sekedar ngecil dan nongkrong sambil ngopi di sini bisa memorable banget. Cus lah guys, samperin Bek Mono. Gen Z dan Gen Alpha harus tahu kalau kita punya jajanan tradisional seenak ini. Hayo, kalian tahu nggak ini jajanan apa? Gila guys, check out sebanyak ini. Ini tuh crepe semprong susu lembang. Gimana nggak kalap? Soalnya harganya cuma 20 ribuan aja per box. Ada 7 varian guys, original susu, tiramisu, keju, strawberry, taro, green tea, dan coklat. Nah, dalamnya tuh diplastikin kayak gini guys, jadi nggak melempem dan nggak hancur semprongnya. Tuh semprongnya tuh lebih lebar dan tebal ya, tapi tetap teksturnya tuh crunchy banget. Begitu dibuka langsung berasa wangi aroma isiannya. Dan emang isiannya tuh melimpah ya. Yang ini rasa taro guys. Terus berasa premium banget lagi bahan-bahannya. Mimin tuh paling suka yang varian green tea dan coklat. Coklatnya tuh rich dan gak bikin enek. Aduh beneran nagihin banget sih ngemilin semprong. Gak kerasa udah habis banyak. Nih Mimin makan 3 lapis sekaligus. Masih tetap se-crunchy ini dong. Terus feelingannya tuh lumer. Kalau kayak gini gak cuman Gen Z dan Gen Alpha aja yang demen ya. Gen Baby Boomer juga suka. Karena semprong ini tuh pembuatannya alami, gak pakai bahan pengawet dan pemanis buatan. Yang penasaran buruan deh cobain semprong susu lembang. Akhirnya ada mie yang masaknya tuh tanpa kompor dan gak pakai api. Ini tuh Arirang self cooking box. Kemasannya lucu, gemes banget. Dan udah ada logo halal MUI. Biasanya mie kayak gini cuma ada di Korea atau Cina ya guys. Sekarang udah ada di Indonesia. Ternyata di dalamnya dapat mie, sendok garpu, bumbu, bahkan dapat mangkok yang super gemes. Masih dapat lagi bumbu saus dan heating pad. Nah heating pad ini nih yang buat masak nantinya. Ada petunjuk cara masaknya kok guys. Asli ini praktis banget, bisa buat camping atau piknik gitu di outdoor. Gak perlu ribet nyalain api dan kompor. Yang Mimin kaget mereka tuh pakai real meat loh. Yang Mimin bikin ini bude jjigae ya guys. Tuangin semua sayuran dan bumbu-bumbunya. Untuk heating packnya tambahin air 150 ml aja. Tuh nanti blebeb-blebeb kayak gini. Kalau udah tumpangin deh tuh wadah yang udah ada minyak dan dituangin air 350 ml. Tinggal tutup dan tunggu 12 menit. Kalian dengar suara kayak gini, itu tandanya lagi dimasak guys. Masih terheran-heran ini nggak pakai kompor, gak ada api, tapi kok bisa mendidih ya? Dan beneran mateng dong. Terus dagingnya lihat deh, melimpah banget guys. Wih mantep banget nih, makan mie masih panas-panas. Yang varian bude jjigae ini kuahnya tuh pedes, pekat, otentik Korea banget pokoknya guys. Please kalian wajib cobain yang varian bone marrow rice noodle-nya. Tambahin bubuk cabai dan chili oilnya ya. Ini 10/10 dari Mimin. Beneran enak banget guys. Minyak slurpee dan kuah kaldu bone marrow-nya berasa. Belum lagi mereka tuh pakai daging short plate, jadi lebih enak. Yang terakhir
ada varian Korean beef curry. Gila, Arirang ini nggak pelit daging sapi ya, melimpah banget. Yang ini tuh rempah karinya kuat dan kuahnya kental gitu. Tekstur mie Arirang tuh juga lebih kenyal gitu ya. Tuh kan guys, potongan daging sapinya gede-gede banget. Ini Mimin belinya di Ranch Market, tapi di Fresh Market, Grand Lucky, dan marketplace lainnya juga ada kok. BTW setelah makan, boxnya jangan dibuang guys, karena ini tuh reusable loh. Jadi bisa dipakai berkali-kali, karena ada kemasan refillnya kayak gini. Sepaket isi 3 termasuk heating pad. Guys, Mimin nemuin minuman yang wadahnya tuh unik dan lucu kayak gini. Kayaknya orang-orang ini juga antre karena salfok sama botolnya yang lucu deh. Namanya tuh hijau guys, dan ini cabang pertamanya yang ada di Cibinong Mall. Sebenarnya ini tuh minuman teh, tapi variannya macem-macem. Bisa dibikin teh original atau milk tea yang creamy. Belum banyak diomongin dan ini tuh underrated banget emang. Harganya juga cuma 20.000 sampai 25.000 aja. Emang sih pertama pasti salfok sama wadah tehnya yang unik, kotak kayak gini. Tapi Mimi juga tertarik banget sama varian tehnya yang macem-macem guys. Bener-bener detail banget bikinnya. Mimin aja sampai borong segini banyaknya guys. Kan seru kalau punya semua varian botolnya juga. Ya ampun, lucu banget. Yang pertama ini ada Mauchian Jasmine Green Tea. Wangi melatinya kuat banget dan enaknya kalau nggak suka terlalu manis bisa request less sugar ya guys. Yang ini Spring Gold Muscat Grape Tea. Katanya tehnya ini dipanen cuma sekali pas musim semi doang. Yang jadi favorit itu Charcoal Roasted Milk Tea. Tehnya dipanggang pakai bincotan alias arang premium dari Jepang. Dan creamy dari milk tea-nya ini enak banget. Mereka benar-benar perhatiin ya setiap varian tehnya. Cita rasanya tuh beda-beda. Yang ini juga milk tea guys, tapi tehnya pakai rose pure. Tehnya dicampur sama mawar, jadi harum aftertaste-nya. Nah kalau udah selesai minum, wadahnya jangan dibuang. Mending dibawa pulang, dicuci, dan bisa dijadiin kotak pensil buat sekolah. Atau wadah makeup, jadi bisa ngurangin sampah plastik. Tadi kalian lihat tempatnya semewah itu kan, padahal makanannya tuh murah banget guys. Cuman 196.000 udah bisa buat 3 sampai 4 orang. Jadi kalau patungan cuma 60 ribuan guys. Ekonomi sesulit ini, modal cuma 60.000 masih bisa makan di Gunawarman Senopati. Makasih Yuzuya udah ngasih kesempatan orang kelas menengah kayak Mimin makan di tempat semewah ini. Story dan highlight IG Mimin jadi lebih berwarna. Padahal Hokkaido Cheese Yakiniku Beef ini cuma 196.000. Daging dan kejunya tuh semelimpah itu guys. Jadi bisa disajikan 3 sampai 4 orang. Kapan lagi coba duit tinggal 60.000 di dompet tapi bisa makan di Gunawarman Senopati bareng temen-temen. Lah ini merry-go-round roll juga 196.000 aja loh guys. Mimin hitung-hitung dapat 19 sushi dan kejunya semolor itu. Mimin belum bisa move on nih dari Hokkaido cheese beefnya. Dagingnya tuh dimarinasi selama 2 hari. Makanya semedok itu. Semua menu di sini tuh udah pasti otentik Jepang ya guys. Presentasinya atraktif, menghasilkan cita rasa yang luar biasa. Beef sukiyaki sefancy ini cuma 196.000 bisa untuk 3 orang guys. Ya ampun, murah banget. Dan lagi-lagi kalian tuh bisa patungan guys, karena porsinya tuh korporat, bisa buat rame-rame. Worth it itu. Kalau dagingnya bagus, masaknya nggak usah terlalu matang guys. Kayak gini aja, langsung dicelupin ke telur mentah. Lumernya begitu masuk mulut, jus dari daging dan telur mentahnya tuh kawin banget. Sukiyakinya tuh Kyoto style, perpaduan manis dan umaminya balance. Terus dessertnya ini Mimin kasih skor 10/10. Sekarang nggak perlu minder lagi ya kalau lewat gemerlapnya Jalan Gunawarman. Langsung aja ke Yuzuya karena semuanya udah pasti bisa afford.